252898087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi rangkuman dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh dari sesi pertama hingga sesi ketujuh. Pada sesi pertama kita belajar bahwa konsep teknologi pendidikan yang selalu dinamis, di mana definisi teknologi pendidikan semata-mata mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan perangkat teknologi yang digunakan. Dahulu, pada tahun 1960-an, orang-orang menggunakan teknologi seperti televisi, radio untuk menunjang proses pembelajaran. Namun, di saat ini kita sudah menggunakan kecerdasan buatan seperti AI dan virtual reality untuk menunjang sistem pembelajaran dengan tujuan agar mempermudah peserta didik dalam mengingat materi yang telah disampaikan. Kedua, yakni teknologi lama tetap digunakan. Dahulu kita hanya memanfaatkan buku cetak dan papan tulis serta perangkat tulis yang serba manual. Namun sekarang ini sudah ada bahan ajar interaktif, Google Form, Chromebook, proyektor yang dapat mempermudah proses pembelajaran. Tapi media seperti papan tulis dan spidol serta buku cetak tidak pernah dilupakan. Di mana hal tersebut dapat memperluas cakupan dari definisi teknologi pendidikan itu tersebut. Pada sesi ketiga, kita belajar bahwa faktor pendorong perkembangan teknologi pendidikan jarak jauh yang terdiri dari perkembangan teknologi komunikasi yang semakin cepat, sehingga mau tidak mau kita harus ikut beradaptasi. Yang dahulunya hanya disampaikan melalui surat, telepon, radio, televisi. Sekarang ketika kita ingin melakukan proses pembelajaran dapat dilakukan melalui Zoom serta Moodle, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga semua orang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara lebih mudah. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan yang berjalan sangat cepat, sehingga pendidikan jarak jauh dipilih karena memiliki efisiensi dan fleksibilitas terhadap cara penggunaan dan pemakaiannya. Pada sesi ketiga, kita belajar bahwa karakteristik bahan ajar pendidikan jarak jauh, terutama bahan ajar universitas terbuka, di mana bahan ajar universitas terbuka memiliki 8 karakteristik yang dapat mencapai generasi kelima pendidikan jarak jauh, di mana garis besar bahan ajar adalah mampu dipelajari secara umum, berisi materi yang lengkap, dapat digunakan tanpa ketergantungan dengan teknologi tertentu, mudah untuk dipahami, menggunakan bahasa yang komunikatif, serta memiliki format konsisten, disusun secara runtut, serta memfasilitasi interaksi, di mana semua tadi yang saya sebutkan bertujuan agar peserta didik khususnya di wilayah 3T yang jauh dari akses internet dapat belajar dari sumber bahan ajar utama. Pada sesi keempat, kita belajar tentang perbedaan e-learning terbuka dan tertutup, di mana tidak semua e-learning itu terbuka. Ini dikatakan terbuka jika manajemennya menerapkan fungsi dan prinsip openness, di mana semua orang dapat mengaksesnya dengan mudah dan di mana saja. Sedangkan e-learning tertutup adalah e-learning yang jika kita ingin mengaksesnya perlu menggunakan biaya terlebih dahulu. Pada sesi kelima, kita belajar tentang merancang pembelajaran dan asesmen, di mana kita sebagai lulusan dari teknologi pendidikan itu sendiri diwajibkan untuk dapat merancang pembelajaran dan asesmen dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami materi yang kita sampaikan, serta kita memiliki acuan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, serta asesmen yang kita berikan kepada peserta didik dapat meningkatkan keterampilan peserta didik itu sendiri. Demikian tadi beberapa rangkuman yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh harus selalu berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara nyata, etis, dan berkeadilan. Terima kasih, mungkin sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon